warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladunia Furkoni. Saya di sini akan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang sudah kenal dengan saya? Nah, ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Ladunia Furkoni. Ya. Saya di sini akan melakukan penyuluhan atau pemberian informasi mengenai pentingnya perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Ya. Nanti di sini saya memerlukan waktu kurang lebih 4-5 menit. Apakah ibu-ibu bersedia? Sedia. Oke. Baik Ibu, seperti yang kita ketahui, kehamilan adalah suatu momen emas yang ditunggu oleh kebanyakan wanita yang sudah hamil. Ya Ibu. Jadi ada beberapa hal yang perlu ibu-ibu ketahui mengenai kehamilan, terutama tentang tata cara perawatan saat hamil. Di sini saya akan membagikan leaflet mengenai tata cara kehamilan. Berbicara mengenai kehamilan, kebetulan di depan saya ada ibu hamil. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu kehamilan berapa minggu kalau boleh tahu? 20 minggu. 20 minggu. Baik Ibu, ini bisa dibaca ya ibu-ibu ya. Ya, saya akan mulai menjelaskan mengenai beberapa perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Yang pertama, ada mandi 2 kali sehari dengan sabun. Kalau mandi belum tidak hamil pun ya, kita butuh mandi. Apalagi ketika hamil. Ketika hamil biasanya ibu-ibu hamil kan suka lebih berkeringan gitu ya Bu ya. Nah, tujuan mandi dengan sabun supaya ada efek wangi, dan ketika sudah bersih maka itu akan menimbulkan kenyamanan pada kita, pada diri kita ya. Karena kesehatan bayi, kesehatan janin dimulai dari kesehatan ibu. Yang kedua ada gosok gigi setelah sarapan dan sebelum tidur. Gosok gigi setelah sarapan dan sebelum tidur itu juga termasuk kebersihan yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Dan yang ketiga ada boleh melakukan hubungan suami istri, tetapi ada tanda kutip yang perlu diperhatikan. Ketika usia kandungan masih muda, contohnya pada trimester 1, tidak dianjurkan lebih sering melakukan hubungan suami istri karena kondisi kandungan, kondisi janin itu masih lemah. Itu akan rentan untuk terjadinya aborsi, Bu. Tapi sebaliknya, ketika kandungan sudah memasuki trimester 3 atau memasuki ke 37 minggu sampai 38 minggu, sebaiknya itu dianjurkan lebih sering melakukan hubungan suami istri karena hal tersebut bisa memicu, bisa membantu proses pembukaan pada proses persalinan. Selanjutnya ada setelah usia kandungan 4 bulan, sering usap-usap perut dan ajak bicara bayi di dalam kandungan. Ketika bayi sudah memasuki usia 4 bulan di dalam kandungan, bayi itu sudah mempunyai insting. Bayi itu sudah dapat mendengarkan apa yang orang tuanya bicarakan, apa yang orang tuanya ucapkan. Jadi, bicaralah yang baik-baik sambil mengusap-usap supaya bayi itu merasakan kehangatan pada kandungannya. Selanjutnya, ibu hamil jangan bekerja keras. Yang nomor 6, suami membantu pekerjaan sehari-hari. Mengenai pekerjaan yang biasanya dilakukan, contohnya ketika sehari-hari melakukan nyuci, ngepel, yang capek-capek itu harus dikurangi ya, karena rentan sekali terhadap kandungan. Dan peran suami itu sangat penting untuk membantu melakukan proses kegiatan sehari-hari tersebut. Contohnya,
Jika istri menyapu, maka suami mengepel. Selanjutnya ada tidur minimal 1 jam di siang hari. Tidur di siang hari akan membantu merelaksasikan otak. Ketika otak rileks, maka kondisi badan sehat, kondisi mental pun bisa sehat. Ya. Setelah itu tidur pakai kelambu. Jangan memakai obat nyamuk bakar ataupun semprot. Ketika tidak hamil, itu pun tidak dianjurkan untuk memakai obat nyamuk bakar ataupun semprot. Apalagi ketika hamil, di dalamnya ada janin. Nanti takutnya pernafasannya jadi terganggu dan bayi bisa menyebabkan bayi yang lahir itu ada kecacatan. Seperti itu ibu-ibu. Ya. Nah, perawatan sehari-hari pada ibu hamil ada 8 ya. Sudah semuanya saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Ada. Ya, monggo. Siapa ibu? Nama saya Ibu Pipit. Ya. Mau tanya, bagaimana caranya agar gosok gigi tidak merasakan mual? Oh ya baik ibu. Biasanya kan pada trimester 1 masih merasakan mual-mualnya ya. Apalagi ketika gosok gigi, mencium bau-bau yang tajam gitu kan ya. Problematika gosok gigi hampir semua ibu hamil pada trimester 1 itu mengalami. Jadi untuk solusinya adalah kita cari pasta gigi yang ada rasa buah-buahnya. Oh Ya, gitu. Contohnya pasta gigi untuk bayi gitu kan. Ya. Rasa buah itu kan bisa meminimalisir kita untuk mual. Ya. Begitu Ibu. Oh, Paham? Ya, paham. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah mau mendengarkan, sudah mau hadir dalam acara penyuluhan kali ini. Saya berharap informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya. Dan untuk ibu-ibu hamil, semoga kandungannya tetap sehat, nanti dilancarkan proses persalinannya juga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.